Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya melihat tayangan berita, yakni Anies Baswedan, Capres nomor urut 1, bertemu mengunjungi Ustadz Abdul Somad di kediamannya di mana, di Riau berarti ya. Ini yang saya lihat ada di Kompas. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan kunjungi penceramah Ustadz Abdul Somad atau UAS di Kampar hari Rabu malam, berarti semalam ya. Keduanya mengaku bersilaturahmi dan sharing dalam pertemuan tersebut. Usai pertemuan, UAS pun dipakaikan rompi berlogo Amin dalam kurung Anies Mohaimin. UAS mengakui bahwa hal tersebut terkait dengan dukungannya pada Anies di Pilpres 2024. Ya oke. Ini semakin meneguhkan sikap, semakin memperjelas arah siapa-siapa saja yang ada di belakangnya Anies Baswedan. Ya oke, itu hak politik masing-masing. Haknya Anies untuk mengunjungi dan minta dukungan kepada siapapun. Begitu juga secara politik, bagi UAS itu adalah hak politiknya. Ia juga punya otoritas untuk menentukan sikap harus mendukung dan memilih siapa. Ya, saya sudah tonton statement-statement singkatnya, walaupun Anies mengatakan pertemuan itu adalah momen pertemanan ya, momen persaudaraan, silaturahim. Tapi kemudian dipertegas dengan mangkein rompi Amin Anies Mohaimin yang dipakaikan langsung oleh Anies kepada UAS, dan UAS dengan senang hati menerimanya. Pasca itu UAS pun mengatakan bahwa dia kenal, berhubungan dekat, akrab dengan Anies sudah lama, sejak beberapa tahun yang lalu. Dan tentu saja pertemuan itu menurut UAS bukan pertemuan yang aneh. Dan dia mengatakan menyitir sebuah dalil bahwa ketika ruh dia menggambarkan begitu ya, saya juga sudah sering mendengar itu. Ruh adalah seperti pasukan yang mujanah al-junudu mujanadah gitu ya. Pasukan yang dikerahkan, ketika bertemu cocok akan bersatu, ketika tidak cocok akan berlawanan. Dan dia menggambarkan itu sering bertemu dengan Anies Baswedan, merasa cocok. Maka ketika dia dipakein rompi pun dengan senang hati menerimanya. Oke, yang terpenting secara politik adalah dukungannya UAS. Ya, sekali lagi itu prerogatifnya. Yang terakhir bagi kita semuanya, bahwa semakin kesini semakin mengerucut siapa yang ada di belakang Anies gitu, kelompok mana yang ada di belakang Anies gitu. Beberapa waktu yang lalu kelompok yang mengatakan Ijtima Ulama ya, ulamanya grupnya mereka lah ya, biasa yang sering mengatakan Ijtima Ulama ya, grupnya 212 CS itu. Kemudian Habib Rizik juga mengatakan ikut mendukung keputusan itu, Ijtima Ulama grup mereka kepada Anies. Kalau kemudian hari ini UAS menyatakan hal yang sama mendukung Anies, menjadi hal tidak aneh, wajar ya, karena memang satu grup, satu kelompok, satu junut ya. Dan oleh karenanya kemudian bagi umat Islam di luaran sana, tentu yang mungkin masih bingung untuk menentukan sikap akan memilih siapa ya, sangat jelas sekarang sangat mudah untuk menentukan. Mau memilih grup mereka ataukah yang sebaliknya. Bagi orang-orang nasionalis, sering memakai prinsip ketika mereka ada di mana kita harus dengan tegas berseberangan atau berlawanan dengan posisi mereka. Ada yang begitu. Ketika ini jelas di sini, ya udah berarti jelas saya harus di sini. Dia di sana, saya harus di sini. Tapi anyway, sekali lagi itu adalah kebebasan berpolitik. Silakan kalau yang mau mengikuti keputusan dukungannya UAS ya silakan, bersama dengan jaket rompinya Amin gitu ya. Tapi kalau yang mau tetap menjaga eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, NKRI, kelompok nasionalis, ada dua pilihan.
dengan Ganjar atau dengan Pak Prabowo. Bebas-bebas saja. Kita enjoy. Tentukan pilihan politik, yang penting kita tidak terpecah belah. Tetap bersatu. Berbeda itu biasa. Itulah demokrasi. Dan jangan pernah mengkafirkan orang, menyalahkan orang karena perbedaan pilihan politik. Berbeda adalah rahmat. Silakan Anda yang suka dengan Pak Ganjar, pilihlah Ganjar, gak usah mengkafir-kafirkan yang lain. Begitu juga Anda yang suka Pak Prabowo, pilihlah Pak Prabowo, tidak usah menghujat Ganjar, dan seterusnya. Pada akhirnya nanti Februari, usai Pilpres di TPS akan dihitung suaranya, mana yang paling banyak itu pemenangnya, dan itu kita hargai sebagai hasil pesta demokrasi di negara ini. Kita dukung bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.